Patrick Kluivert coret 7 pemain jelang laga lawan Jepang. Asnawi Mangkualam keberatan tak masuk skuad inti timnas Indonesia. Keisuke Honda kaget dengan perkembangan skuad Garuda, optimis bakal lolos Piala Dunia 2026. Striker timnas Indonesia Ole Romeni samai rekor Song Heung-min di kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes dan Emil Audero siap bersaing sehat demi satu tempat di skuad Garuda. Ira Gandeng Indonesia tuntut FIFA dan AFC transparan memilih tuan rumah putaran keempat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pemain Jepang Keisuke Honda terkejut melihat permainan timnas Indonesia. Ia berharap agar tim merah putih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tampil baik di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani, timnas Indonesia meraih 12 poin. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C. Tim asuhan Patrick Kluivert tersebut menyisakan satu pertandingan lagi, yakni melawan Jepang pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak selanjutnya itu akan dimulai digelar pada Oktober 2025. Saya rasa Anda semua lebih tahu daripada saya. Saya baru saja melihat hasil terkini timnas Indonesia. Itu membuat saya sangat terkejut, kata Keisuke Honda. Mantan pemain AC Milan tersebut melihat timnas Indonesia banyak mempunyai pemain-pemain berkualitas. Ia juga memuji permainan pemain muda timnas Indonesia. Saya juga dengar timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Jadi masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia 2026. Itu luar biasa, kata Keisuke Honda. Perjuangan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak mudah. Sebab dari 6 negara yang tampil, hanya 2 tim saja yang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Timnas Indonesia menjadi tim pertama Asia Tenggara yang bisa melaju ke babak keempat. Ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara Asia Tenggara. Jadi saya berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun ini, tutup Keisuke Honda. Federasi Sepak Bola Irak menggandeng Indonesia, menuntut FIFA dan juga AFC untuk bersikap adil dalam menentukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebentar lagi selesai. Kini sudah ada 4 tim yang dipastikan melenggang ke putaran keempat. 4 tim tersebut adalah Indonesia, Timnas Irak, Timnas Qatar, dan juga Timnas Uni Emirat Arab. Sementara itu masih ada 3 tim lainnya yang berjuang memperebutkan 2 tempat sisa. Mereka adalah Timnas Arab Saudi dan juga Timnas Oman dan juga Timnas Palestina. Putaran keempat nanti akan dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober sampai 14 Oktober 2025 mendatang. Nantinya akan ada 2 grup yang diisi oleh 3 tim peserta. Setiap grup juga akan memiliki masing-masing tuan rumah. Kini FIFA dan juga AFC belum memutuskan negara mana yang akan menjadi tuan rumah. Menurut kabar yang tersiar, FIFA dan AFC cenderung memilih Arab Saudi dan juga Qatar sebagai tuan rumah grup A dan juga grup B. Meskipun belum diputuskan, pihak FIFA dan juga AFC sudah mendapatkan tuntutan dari salah satu anggota. Federasi Sepak Bola Irak menyatakan bahwa mereka secara resmi telah mengirimkan surat resmi kepada 2 organisasi tersebut. Surat itu berisi tuntutan agar mereka transparan menentukan tuan rumah. Hari ini, Federasi Sepak Bola Irak mengirim surat resmi kepada FIFA dan juga AFC, memohon untuk melakukan transparansi penuh dan juga adil dalam proses memilih tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis FIFA. FIFA juga memastikan bahwa mereka juga mendaftar sebagai salah satu calon tuan rumah ajang tersebut. Menurut isi surat tersebut, FIFA yakin bahwa Irak bisa menjadi tuan rumah yang baik. Di lain sisi, FIFA juga mengingatkan pentingnya FIFA dan juga AFC untuk mendengarkan permohonan anggota lainnya. Salah satu yang disebut FIFA adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia tahun PSSI. Seperti diketahui, PSSI juga melakukan proses penawaran diri untuk menjadi tuan rumah. Harapannya penawaran yang dilakukan FIFA dan juga PSSI bisa didengar.
Timnas Indonesia akan melakoni duel melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel melawan Jepang merupakan laga pemungkas di ronde ketiga. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia ini disiapkan bertanding melawan Jepang. Semula Patrick Kluivert sudah mencoret 7 nama dari 30 pemain Timnas Indonesia. Ini merupakan laga pemungkas grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji memastikan akan membuat semua pemain Timnas Indonesia ke Jepang. Ini berarti tidak ada pemain yang dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Sebelumnya ada kabar bahwa Patrick Kluivert tidak membawa 5 pemain yang absen lawan Cina ke Jepang. 5 pemain tersebut adalah Seng Mangku Alam, Pratama Arhan, Reza Arya, Jordi Amat, dan juga Sen Patinama. Sebelumnya Patrick Kluivert dikabarkan hanya membawa 25 pemain ke Jepang. 2 pemain yang masuk adalah Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes. Kabar itu dibantah dengan tegas oleh Sumarji. Ia mengatakan bahwa 30 pemain tersebut dibawa semua ke negeri Sakura. Oleh sebab itu hari ini Patrick Kluivert dikabarkan akan mencoret 7 pemain. 1 pemain Timnas Indonesia tidak bisa membela skuad Garuda untuk melawan Jepang. Pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner. Ya, pemain FC Utrecht tersebut absen karena akumulasi kartu kuning. Koleksi 2 kartu kuning yang ia dapatkan terjadi setelah lawan Cina di menit-menit akhir. Artinya Patrick Kluivert harus mencoret 6 nama lagi untuk laga melawan Jepang. Tentu pekerjaan Patrick Kluivert bakal sulit. Pasalnya kembalinya Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes bakal memanaskan persaingan di sektor kiper dan juga lini serang. Jepang sendiri sudah lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi juara grup C, meraih 20 poin, unggul 4 angka dari tim posisi kedua Australia. Oleh Romeni kini menyandang top skor Timnas Indonesia di sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh Romeni total mengemas 3 gol dari 3 pertandingan yang telah dilakoni bersama dengan skuad Garuda. Gol oleh Romeni ke gawang Cina tercipta di hadapan pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Striker Oxford United tersebut sukses mencetak gol melalui eksekusi penalti ke gawang Timnas Cina yang dikawal oleh Dai Leiwal pada menit ke-45. Penalti diberikan untuk Timnas Indonesia setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan oleh Zhang Yineng. Wasit memantau lewat VAR dan memutuskan tendangan penalti untuk Garuda. Gol ke gawang Cina ini membuat Romeni sudah mengemas 3 gol bersama dengan Timnas Indonesia. Menariknya 3 gol ini dijaringkan dalam 3 laga beruntun sejak debut melawan Australia. Oleh Romeni berhasil mencetak gol perdananya saat Timnas Indonesia takluk 1-5 dari Australia pada 20 Maret lalu. 5 hari kemudian Romeni mencetak gol sematawayang yang menentukan kemenangan atas Bahrain di Stadion GBK. Kini Oleh Romeni memiliki koleksi gol yang sama dengan Kapten Korea Selatan Son Heung-min di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Tottenham Hotspur tersebut berhasil mencetak 3 gol ke gawang yang berbeda. Son Heung-min ikut menyumbangkan gol saat Korea menang atas Oman 3-1, Kuwait 3-1, dan imbang 1-1 lawan Palestina. Oleh Romeni bisa menambah pundi-pundi golnya saat menghadapi Jepang pada laga pemungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan gemilang Emil Audero dalam laga krusial melawan Cina menjadi sorotan utama dalam kemenangan Timnas Indonesia di Stadion GBK. Laga yang merupakan bagian dari matchday ke-9 grup C pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Garuda. Kiper berdarah Indonesia Italia tersebut tampil luar biasa dalam debut resminya bersama dengan Timnas Indonesia. Beberapa penyelamatan penting ia lakukan sepanjang pertandingan. Namun yang paling menentukan terjadi di awal babak kedua, tepatnya menit ke-47. Saat itu Cina melancarkan serangan cepat dan melepas tembakan keras keluar kotak penalti. Namun Emil Audero dengan refleks tajam berhasil mengamankan bola dengan sempurna. Performa apik itu membuktikan bahwa keputusan pelatih Patrick Kluivert untuk menurunkan Emil Audero bukanlah perjudian, melainkan langkah tepat dalam kondisi krusial. Apalagi lagi ini sangat penting untuk menentukan kelanjutan langkah Indonesia menuju babak selanjutnya. Emil Audero yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, baru saja resmi menjadi WNI pada 10 Maret lalu. Namun meski proses usianya telah rampung, ia tak langsung mendapatkan kesempatan bermain. Pada laga sebelumnya melawan Australia yang berakhir kalah dengan skor 1-5 di Sydney, ia tidak dimainkan. Begitu pula saat Indonesia menang tipis atas Bahrain dengan skor 1-0, ia hanya menjadi cadangan. Kesempatan akhirnya datang setelah kiper utama sebelumnya Martin Paes harus absen karena akumulasi kartu kuning. Emil tak menyanyikan debutnya.
Selain mencatatkan clean sheet, ia juga menunjukkan kepemimpinan dan juga ketenangan di bawah Mister Gawang. Penampilannya mendapatkan sambutan hangat dari rekan-rekan setimnya. Usai laga tersebut, 3 pemain belakang utama Indonesia, Yasin Ahmad-Jaizer dan juga Rizky Ridho, memberikan pelukan dan selamat sebagai bentuk penghargaan atas performa Emil Audero. Kini publik bertanya-tanya siapa yang akan dipercaya menjadi penjaga gawang utama saat menghadapi Jepang. Emil Audero yang tampil sempurna saat melawan Cina, atau Martin Paes yang sudah memiliki pengalaman lebih bersama dengan timnas Indonesia.